Era Berita hadir di hadapan Anda dengan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Wiyandari Swandari, dan rekan saya, Rafli Duyansyah, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, kabar duka datang dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, telah meninggal dunia pada Senin pagi 21 April 2025. Informasi ini disampaikan langsung melalui pernyataan resmi Vatikan oleh Kardinal Kevin Farrell Carmelengo yang memegang otoritas administratif selama tata suci kosong. Kabar duka menyelimuti umat Katolik di seluruh dunia. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, tutup usia pada Senin pagi 21 April 2025. Kabar ini disampaikan secara resmi oleh Vatikan melalui pernyataan Kardinal Kevin Farrell yang saat ini bertugas sebagai Carmelengo dan bertanggung jawab atas urusan administratif selama tahta suci belum terisi. Paus Fransiskus meninggal di usia 88 tahun setelah dalam beberapa bulan terakhir mengalami kondisi kesehatan yang terus menurun. Meski demikian, beliau tetap setia menjalankan tugas dan pelayanannya hingga akhir hayat dengan semangat yang tak pernah padam. Pukul 7:35 pagi ini, Uskup Roma Fransiskus kembali ke rumah Bapa. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Ucap Farrell yang dilansir dari Al Jazeera, Senin 21 April 2025. 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Sebelum wafat, Paus Fransiskus sempat mengalami pneumonia ganda yang membuatnya harus menjalani perawatan intensif selama 5 minggu. Kondisinya saat itu sempat menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan Vatikan dan umat Katolik di seluruh dunia. Penampilan terakhir Paus Fransiskus di hadapan umat berlangsung pada Minggu 20 April 2025 saat perayaan Hari Raya Paskah di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Meski dalam kondisi tubuh yang lemah, beliau tetap menyapa umat dengan suara pelan dari kursi rodanya. Selamat Paskah, ucap Paus asal Argentina itu dengan suara lirih dari balkon Basilika Santo Petrus. Dalam pesan Paskah 2025 yang dibacakan oleh asistennya, Paus Fransiskus kembali menegaskan pentingnya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Beliau menyerukan penghentian kekerasan di Gaza dan menaruh perhatian besar terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina. Paus menyebut situasi di Gaza sebagai tragis dan memilukan, sekaligus meminta agar para sandera yang ditahan Hamas segera dibebaskan. Selain itu, beliau juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya tindakan antisemitisme di berbagai negara yang dinilainya sangat mengkhawatirkan. Selama masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus terus mengingatkan tentang pentingnya cinta tanpa syarat, sikap saling memaafkan, dan solidaritas yang melampaui perbedaan agama maupun bangsa. Ia juga dikenal sebagai sosok yang aktif mendorong dialog damai dan membangun hubungan baik antar umat beragama. Pemprov DKI Jakarta kembali memperluas jangkauan layanan transportasi publik di sekitar wilayah penyangga Jakarta. Dengan perluasan layanan transportasi ini, Pemprov DKI melalui PT Transportasi Jakarta akan mengoperasikan layanan baru, Transjakarta Rute Alam Sutra hingga Blok M mulai 24 April 2025 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus membuka ruas dan rute baru untuk menghubungkan Transjabodetabek. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan di ibu kota. Ya betul sekali Wanda, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengupayakan kebijakan transportasi umum gratis pada perayaan Hari-Hari Besar Nasional termasuk HUT DKI Jakarta. Pramono berharap kebijakan ini dapat mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kak, kan Pemprov DKI Jakarta ini lagi punya program baru ya, yaitu transportasi publik ingin diperluas. Nah, dengan adanya perencanaan ini, menurut Kakak kira-kira bisa jadi solusi nggak sih untuk masalah transportasi di Jakarta, khususnya kemacetan di Jakarta? Menurut saya sendiri tuh bisa jadi solusi karena udah terjebak ya Jakarta macetnya kan panjang, terus butuh waktu lama, apalagi kita juga dikejar-kejar sama waktu gitu kan. Menurut saya dengan ada transportasinya ini tuh bisa jadi solusi untuk kemacetan Jakarta.
Kalau menurut saya sih dengan perluasan itu ya bisa mengurangi kadar kemacetan khususnya di wilayah Jakarta ya, dan sekitarnya gitu ya. Jadi kan karena sekarang motor juga udah mulai beralih ke transportasi umum, kayak yang punya kendaraan pribadi pokoknya udah mulai banyak yang beralih ke transportasi umum. Jadi bisa mengurangi kemacetan kalau menurut saya sih. Bisa, karena untuk masalah itu bisa diatasi sama Pemprov DKI Jakarta agar bisa lebih dibanyakin lagi transportasinya seperti MRT, Transjakarta dan komuter lain aja sih. Menurut kakak apakah ada dampak positifnya bagi masyarakat untuk program pemerintah ini? Ada sih dampak positifnya, itu ada. Yang pertama itu mempermudah seluruh masyarakat tuh yang nggak bisa punya kendaraan bisa naik transportasi umum, jadi lebih efektif biar lebih cepat gitu sampai ke kantor atau sampai ke kampusnya sih. Dampak positifnya itu banyak banget. Yang pertama tentunya tadi buat ngatasi macet, kedua lebih efisien waktu dan juga lebih mudah buat nyari transportasi umumnya. Dampak positifnya ada ya, untuk mempermudah, jadi mempermudah masyarakat yang tinggalnya jauh mungkin nggak bisa lebih cepat dengan transportasi umum, mau dari wilayah mana ke daerah Jakarta jadi cepat, menghemat waktu juga, tenaga juga gitu. Baik Bu, dari Ibu sendiri apakah Ibu memiliki saran untuk Pemprov DKI Jakarta terkait program ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan bisa ada manfaatnya untuk banyak masyarakat? Kalau saran ada, jadi kalau bisa ya pemerintah tuh menyediakan lebih banyak armada lagi, jadi lebih memudahkan, terus lebih mencapai yang ke pelosok untuk transportasi umumnya, jadi lebih mudah yang jauh dari kota bisa lebih cepat sampai untuk mau mencapai Jakarta kota gitu misalnya, seperti itu. Sarannya untuk Pemprov DKI Jakarta ini, untuk sarannya itu lebih aksesnya lebih dibanyakin lagi, kayak buat untuk lansia atau yang kebutuhannya gitu, biar orang-orang naiknya juga lebih nyaman. Yang pertama kita harus lebih lebih diperbanyaki lagi, terus lebih diperluas lagi gitu transportasinya, kayak seperti Transjakarta lebih diperbanyak, MRT lebih dibanyak, terus komuter lain juga lebih banyak. Jadi masyarakat tuh jadi tahu nih, oh ada MRT ini di sini, jadi masyarakat tuh jadi gampang mau ke kantor atau mau ke sekolah atau mau ke kampus tuh jadi langsung tinggal naik Transjakarta aja gitu. Traffic Management Center atau TMC Polda Metro Jaya melakukan pelayanan SIM keliling di sekitar Jakarta. Hal ini dilakukan demi memudahkan pembuatan dan perpanjangan SIM untuk warga Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung. Baik, Rafli dan juga Wiyanda, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di area Pujasera Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa dilihat situasi di belakang saya, terdapat bus samsat keliling untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan perpanjangan STNK ataupun BPKB. Adapun pelayanan ini diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk yang tersedia di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Adapun salah satunya yaitu berada di area sini, yaitu di area Pujasera Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Adapun pelaksanaan ini telah dimulai sejak hari Senin sampai dengan hari Selasa pukul 9 pagi sampai dengan pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Adapun bagi pemirsa yang ingin melakukan perpanjangan STNK dapat menyiapkan dokumen-dokumen seperti KTP asli dan juga fotokopi, STNK asli dan juga fotokopi, beserta BPKB asli dan juga fotokopi. Saat ini di sebelah saya bersama dengan narasumber yaitu Bapak Hasta. Selamat siang Bapak Hasta. Selamat siang. Ya, menurut Bapak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta penting nggak untuk melakukan program perpanjangan SIM, perpanjangan STNK dan BPKB? Menurut Bapak gimana? Ya sangat penting ya, karena memang membantu sekali. Kayak gerai-gerai samsat keliling ini bisa mempercepat proses untuk pembuatan perpanjangan STNK tahunan gitu ya.
dibanding dengan gerai-gerai yang sudah ditunjuk di apa namanya yang besar itu kayak di Penas segala macam itu kan agak lama ya. Kalau samsat keliling mobil ini justru malah lebih cepat proses selesainya gitu. Ya, merasa dipermudah lah. Terus juga untuk formulir dokumen yang harus diisi itu apa aja sih Pak untuk perpanjangan STNK dan BPKB ini? Formulir sih simple ya, hanya formulir 1 lembar saja, mengisi data nama, NIK KTP, ya kan, jenis kendaraannya apa aja, ya kan, baik mobil maupun motor, tanda tangan, itu aja sih, selesai. Untuk pertanyaan terakhir, untuk perpanjangan STNK sama BPKB ini ada kisaran berapa sih Pak untuk pembayarannya? Untuk apa nih, mobil apa motor? Kan berbeda. Semua jenis kendaraan. Tadi kira-kira Bapak berapa melakukan pembayarannya? Tadi saya 2 kendaraan ya, mobil dan motor itu sekitar 2,5 juta perpanjangannya. Kendaraan itu berarti? Ya. Karena memang yang besar kan kendaraan mobil. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang. Makasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Kaisa Nurunisa beserta juru kamera Vicky Yoga Prasetyo melaporkan situasi terkini dari area TMP Samsat Keliling Kalibata, Jakarta Selatan. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup untuk perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rafli Duywansyah dan rekan saya Wiandari Suandari beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.